من أنفس الأكان والقدرة ونادر المثل والشياطين والنيابة والذين كفروا وإن لكنا بها أبصر المسامدك ويقولون إنه لم يجد وما هو إلا ذكر للعالمين المستجاب القرآن من هذه الأنفس سليمان بن داود السلام الوعد تنسر سمجد والأمر وسجد سد وقت عجده وتبعد ما تقول من بني آدم سلما كان حيا ويكون كافرنا قال سمد ربي ولي ولما ثم ربي يسره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ المقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والنبي ولا ترجى شفاعة عبده لكل يوم من الأعمال مقتيم ما لا يصلي وسلم دائما عبدا لنبي بغير الكل من يوم بها بحسن الخاتمة السلام عليكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Al-Habsyi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa sowan hadir bersiarah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran makam petilasan Ki Ageng Tunggul Wulung. Beliau yang alamat makamnya di Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Beliau adalah seorang filologi ataupun seorang sejarawan penginjil zaman abad ke-19. Beliau adalah penginjil sejarawan di salah satunya itu yang berasal dari Majapahit. Beliau seorang petapa penginjil ataupun Kristen dulu, zaman waktu itu Kristen penginjil diinjilkan secara itu akhirnya beliau dikenal sebagai empu petapa, empu Ki Ageng Tunggul Wulung yang berasal dari kerajaan Majapahit, dan beliau menginjilkan penginjil itu. Akhirnya beliau insya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Waktu zaman itu diislamkan dengan batiniahnya. Akhirnya beliau mensyiar agama Islam di Nusantara ini sampai napak tilas ataupun kalau bahasa sini itu musyafir, melalang buana kemana-mana, sehingga di desa ini yaitu Desa Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Jadi ini beliau itu Ki Ageng Tunggul Wulung itu sebenarnya berasal dari Majapahit, punggawa ataupun petapa dulu. Dia itu bertapa di sini juga, mungkin dulunya dia bertapa di sini. Ya singkat ceritanya ini saya bukan mengada-ada ataupun yang gimana. Saya hanya mengulik kebenarannya. Kita mengulik sejarah leluhur kita, bukan makamnya, bukan saya itu menyembah makamnya, bukan menyembah kuburannya, bukan. Tapi mengulik sejarahnya, menghormati napak tilas perjuangan para leluhur itu aja. Dan setelah udah saya kulik, kita perkenalkan ke generasi penerus bangsa, biar generasi penerus bangsa kita itu enggak kepaten obor ataupun kehilangan sejarah-sejarah kita, leluhur-leluhur kita, makam aulia, makam wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Bukan menyembah kuburan, bukan berlebih-lebihan. Terkait ada narasi atau orang yang enggak sepaham itu ya biasa. Rasulullah SAW saja sendiri junjungan kita banyak yang membenci, banyak yang menghujat, banyak yang dengki, apalagi saya sebagai orang awam yang notabene hanya orang lemah, ingin berusaha berbuat baik untuk memperkenalkan situs makam aulia, makam wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Itu aja, hanya memperkenalkan, berzikir, bermunajat kepada Allah di makam keramat ya bagus, di musola ya bagus, di masjid pun bagus. Terus kalau membicarakan tentang afdolnya berzikir, bukan di musola, bukan di masjid, bukan di makam keramat. Berzikir itu di dalam kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di batin hati kita, bukan di masjid, bukan di musola. Otak yang dangkal kalau afdolnya itu di masjid, musola, ataupun afdolnya di makam keramat, itu bukan. Berarti pemahaman ilmu agamanya itu masih cetek, masih dangkal. Kalau bicara soal tentang berzikir harus di masjid, afdolnya itu salah. Perlu ngaji ilmu agama dulu yang lebih dalam dan lebih benar, biar gak terlalu pekok. Komentar seperti itu berarti narasinya kelihatan sendiri, lidahnya membongkar aibnya diri sendiri. Masih bodoh tapi sok tahu, sok pinter, sok alim. Itu aja. Pemahaman orang itu berbeda-beda, sudut pandang orang yang pun berbeda-beda. Jadi kita hargai, kita hormati, kita saling toleransi. Mari kita
sebagai generasi penerus bangsa, ayo kita gabung guyub rukun, damai, saling menjaga situs keramat, situs makam aulia wali Allah yang ada di Nusantara ini, biar kita enggak paten obor ataupun kehilangan sejarah. Sejarah kita itu penting, sangat luar biasa hebatnya. Nanti makam-makam ini kalau diakui orang luar ataupun orang asing, baru kita sok peduli, bilangnya orang asing mengakui sejarah leluhur kita, saya ahli ziarah makam keramat, makam wali Allah. Kalau sekarang masih pada sotai lah, nggak peduli ataupun nggak seolah-olah menyembah kuburan. Tapi suatu saat nanti kalau kita akan diakui oleh orang lain ataupun oleh negara lain, orang asing, baru kita itu makam pribumi kita, leluhur kita, baru kayak gitu. Mari kita bersatu padu, jangan sampai terpecah belah karena beda pemahaman saja. Kita guyub rukun menjaga ukhuwah Islamiyah, beriman semakin takwa dan beriman kita tambah. Di konteks terkait masalah ziarah makam, kita itu menjaga dan merawat situs makam aulia wali Allah Subhanahu wa taala, leluhur kita, bukan menyembahnya, dan memperkenalkan biar kita nggak kehilangan sejarah. Kalau bukan kita generasi penerus bangsa, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kedangkalan ilmu agama yang seperti itu, gagal paham, hilangkan, majulah ke depan. Jangan seperti itu lagi. Kita harus menjaga dan merawat situs makam aulia wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini, khususnya semua yang ada di Nusantara ini, wabil khusus yang di sini di Desa Wates, makam Ki Ageng Tunggul Wulung, sejarawan petapa Majapahit yang terletak di Desa Tunggul Wates, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum terlambat, ayo kita berbondong-bondong menjaga, itu aja. Ini kondisinya juga masih sunyi, masih alami, masih bagus untuk bertafakur. Firman Allah itu apa? Mari berzikir, beruslah di tempat yang sunyi, tenang, butuh ketenangan. Berzikir itu butuh ketenangan, batin kita biar nggak terlalu dengki, biar tenang menghadapi dunia ini. Dunia kal hayati, dunia ini ibarat ular berbisa, jangan sampai kita itu kena bisanya dunia itu. Qala sa'fiha wala tukalimun. Kamu berbicara tentang Islam, tapi pernahkah nggak pernah mengamalkan ajarannya? Ajarannya bukan hanya sholat, sedekah ataupun zakat ataupun bersolawat saja. Masih banyak mulut kita nggak baik kepada orang lain, dengki ataupun menghujat orang lain. Padahal orang lain itu ingin berbuat baik, tapi kita menghujat. Itu yang namanya nggak pernah mengamalkan ajarannya. Qala sa'ufiya wala tukalimun. Anta kalamu bil Islam wala ta'mal bi. Semua itu tergantung niatnya. Mau zikir di musola, mau zikir di masjid, kalau niatnya nggak baik, ya tetap nggak baik. Pengharapan ibadah ataupun zikir itu jangan pernah ada pengharapan, minta sodako, minta pahala, minta masuk surga, biar takut, biar nggak masuk neraka. Itu pengharapan, perhatian terhadap makhluknya. Kalau memang benar tahu Islam, jangan minta pengharapan. Ibadah kita ikhlas, berusaha ikhlas kepada minta ridha Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, bukan pengharapan surga dan pahala. Ingat kayak itu. Makanya jangan dangkal pola pikirnya, picik sekali, belum tahu tentang agama, ilmu agama, udah bilang ini itu. Kalau kita badarkan semua, kita siap untuk mencarikan itu semuanya.
Demikian semuanya, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.